Haleluya Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan diberikan kesempatan Tuhan untuk duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Lewat ibadah doa pada malam hari ini, kami mau mengundang-Mu Tuhan. Biar yang senantiasa Tuhan menguasai setiap kehidupan kami, dan yang senantiasa Tuhan beracara sepenuhnya Tuhan pada ibadah doa pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami butuh harapan-Mu Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Dan bila kami dapat terus Tuhan memberikan setiap pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kami serahkan segenap kehidupan kami Tuhan maupun ibadah doa untuk malam hari ini hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan mari kita sama-sama angkat pujian yang pertama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Tuhan atas segala raja.
layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Sekali lagi, namamu besar, namamu besar termulia. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan, banyak yang layak dipuji, ditinggikan Yesus. Namamu besar dan termulia Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mulia namamu Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saya kita berdiri, kita angkat pujian ini. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Menyembah. Sekali lagi, ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan. Inilah kehidupan kami. Inilah hidup ini Tuhan. Inilah hati kami. Inilah keadaan kami semua Tuhan. Kami tahu Engkau yang ambil alih dalam kehidupan kami. Semua untuk pelayanan kepada Engkau. Semua untuk kemuliaan yang daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Engkau yang memperlengkapi kami semua menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia di dalam Engkau. Sehingga kami boleh mengambil bagian dalam hidup kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Engkau menyertai kami,
Engkau senantiasa mengadakan dalam kehidupan kami. Yang belum ada menjadi ada, yang belum tersedia Tuhan sediakan, sehingga Tuhan hidup kami boleh dinyatakan untuk kesaksian hidup ini di dalam Engkau, untuk memberkati hidup ini untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami masih bisa memuji Engkau dengan keadaan kami sepenuhnya Tuhan. Ini satu hal yang tidak pernah kami tidak menikmati Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami akan bersama-sama berdoa di tempat ini. Biarlah Tuhan kami boleh mempersiapkan hidup kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami masing-masing adalah milik Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut semuanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat berjumpa dalam kasih Kristus, saudaraku. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk masuk dalam doa sebentar. Malam hari ini kita akan baca sebagai ayat pembahasan suatu ayat yang sudah sangat terkenal dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 13-14 saja saya bacakan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan, saudara. Sore hari ini saya kasih tema doa yang berdampak, ya saudara. Doa yang dinaikkan ini ternyata, saudara, mampu menyebabkan si pendoa itu diampuni. Mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Bukankah itu yang kita cari, saudara? Dan di sini kita lihat. Nah, saudara, dari sini kita lihat, saudara, hal-hal yang pahit yang sering terjadi dalam diri kita bisa datangnya karena ulah kita, bisa datangnya karena iblis yang merusak seperti Ayub, bisa juga karena seperti ayat ini mengatakan Tuhan yang melakukan, seperti seorang tua, ayah, ibu menghukum anaknya, mungkin kalau masih kecil dijewer segala macam, atau kenakan hukuman lain untuk supaya terjadi pertobatan dan perubahan. Nah, saudara, tapi kita lihat, kalau kita menempuh jalan yang benar, yaitu melalui doa yang benar, maka kita akan alami doa kita itu mengubahkan dari Tuhan yang marah menghukum, lalu hukumannya dihentikan, di stop, terus kita bebas. Dari yang tadinya kena kutuk, tidak ada hujan, berarti padi-padi tidak tumbuh, sayuran-sayuran di kebun kering semua, mati semua. Tuhan akan ubah.
Dikatakan kalau aku kirim bela sampar penyakit. Ya kalau kita saat ini cocok secara corona ya, yang sedang ditakuti. Itu bisa dari Tuhan, tapi bisa juga dari iblis. Nah saudara, kita akan lihat doa bagaimanakah yang berdampak positif itu. Di sini kita lihat ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ada 4 poin di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama doa itu dikatakan dengan merendahkan diri. Merendahkan diri ini penting karena Tuhan benci orang yang sombong. Dalam suratan Petrus pasal 5 dikatakan Allah membenci orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya percaya di sini tidak ada yang congkak, tapi congkak nggak bisa dilihat. Kelihatannya lemah lembut, kelihatannya yang tapi hatinya ada. Nah, secara kita koreksi diri kita. Yesus dalam Lukas pasal yang ke-18, dia memberikan teladan. Lukas pasal yang ke-18, kita baca mulai ayat 11 sampai 14. Lukas pasal 18 dikatakan demikian. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, lalu apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus memberikan contoh yang gamblang dan kontras sekali. Orang Farisi ini orang yang betul-betul belajar mengeterapkan firman Tuhan. Dia puasa seminggu 2 kali. Luar biasa saja. Berarti setahun berapa? Lebih dari 52 kali. Setahun 100 kali lebih, ya. Dia memberikan perpuluhan. Dia tidak seperti itu berbuat dosa, penzina, lalim terhadap karyawan, terhadap apa, tidak. Dia termasuk yang pribadinya baik. Tapi justru karena dia merasa dia mengeterapkan firman, lalu muncul kesombongan. Kesombongan itulah yang menjadi kebencian Tuhan. Maka waktu dia berdoa di bait Allah, pemungut cukai tidak berani maju. Dia di depan berdoa walaupun dalam hati. Tapi kesombongannya muncul. Tuhan bilang, orang ini pulang dengan tidak dapat apa-apa. Tapi justru pemungut cukai, orang berdosa yang sadar dan kemudian datang ke gereja untuk minta diampuni dosanya.
hanya berani sampai di pintu, tidak berani masuk karena merasa dosa tidak layak. Dosanya masuk gereja. Dengan penuh kerendahan hati, pengakuan, siap bertobat, aku orang berdosa. Tuhan ampuni dan Tuhan berkati. Amin, saudara. Yang pertama diajarkan melalui ayat ini, harus memiliki hati yang rendah hati. Lalu yang kedua, saudara, ayat ini mengatakan, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa. Berdoa atau sembahyang, saudara. Saya bersyukur barusan, saudara, enggak sengaja, tapi juga sengaja, dalam doa firman Tuhan, Ibu Lucy berdoa, saudara, dan isinya pemujaan. Kalau kami sampai begini Tuhan, ya, enggak logislah ini hanya karena kebaikan Tuhan dan karena apa? Itu pemujaan terhadap Tuhan. Pengertian kita sering, doa itu sarana untuk minta tolong kepada Tuhan. Salah tidak? Tidak salah. Tapi yang utama jangan minta. Kalau minta itu belum tentu cinta. Saudara, anak datang pada orang tua, ngelendot, ngusel-usel, orang tuanya itu seneng apa? Mungkin karena anak itu ya kangen dan pengen dipangku oleh orang tuanya. Tapi kalau anak itu datang gitu, deketi orang tua, entah somong, Pak, minta uangnya Pak, mau jajan itu. Bukan jahat, tapi datang bukan dengan cinta, tapi datang dengan punya maksud-maksud untuk cari untung. Lain halnya yang pertama itu tidak. Datang dengan penuh kasih. Sehingga kalau kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, ayat yang sangat terkenal, dikatakan demikian, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita punya keinginan di sini katakan, sampaikanlah pada Allah dalam doa dan permohonan, bukan dan lagi, tapi dengan ucapan syukur. Permohonan itu digandeng dengan ucapan syukur. Tiap kali ada permohonan harus mengucap syukur. Biasanya kita mengucap syukur, terima kasih, adalah karena kita sudah menerima. Betul Markus? Ya, karena sudah terima kita terima kasih. Tapi di sini kita tidak. Doa permohonan dengan ucapan syukur, sekaligus ucapan syukur. Kenapa? Karena sadar bahwa Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan. Dan Bapa kita itu cinta. Cinta kita akan berbuat yang terbaik. Sejauh yang kita pinta itu baik, pasti akan diberikan. Tapi kalau tidak baik, terima kasih Tuhan, Engkau tidak berikan itu. Karena mungkin narkoba, saudara, kita enggak ngerti, Tuhan tidak berikan. Walaupun itu nyaman katanya, saudara. Jadi ucapan syukur itu harus disampaikan. Harus ada di dalam doa kita. Doa penyembahan, doa permohonan, doa apapun juga, ucapan syukur itu harus diutamakan. Yesus mengajar doa pada murid-muridnya. Murid-murid tahu, saudara, ngusir setan kok enggak bisa. Yesus bilang bagaimana mengusir setan? Oh, kamu harus dengan doa,
nggak perlu puasa ya. Murid-murid bertanya, Tuhan kalau doa itu bagaimana? Tuhan ajarkan doa. Tapi kok isinya sebagian besar ya, doa Bapa kami, ingat saja, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi dan di surga ya. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi dan surga. Kok semuanya kita yang memberi, sebetulnya kita minta. Setelah itu baru mintanya pun ya. Berilah kami hari ini makanan secukupnya. Bukan Tuhan berikanlah rezeki biar nanti laris. Kita diajar hatinya itu kalau datang pada Tuhan dengan ketulusan, dengan kasih, dan dengan kebanggaan. Nah saudara, saya bisa berbicara begini, tapi tidak senantiasa saya lakukan gitu saudara. Saya coba ingat-ingat kebaikan Tuhan yang luar biasa bagaimana sering saya pegang sehingga saya mampu bersyukur dan betul-betul terkagum. Saya pernah jatuh di jurang dengan kembang ekspres bersama istri dan istri yang sedang mengandung anak pertama 9 bulan di daerah setelah Nganjuk dan bawah sungai yang mati. Jangan tanya, saya nggak tahu, nggak bisa baca Quran karena dari sini sedang ke Surabaya. Dan yang luar biasa, istri saya juga mengandung 9 bulan. Kami utuh, orangnya utuh, kesehatannya utuh, kopernya utuh, sandalnya, kalau saya sepatu tetap saya pakai ya sandal puter ya. Itu waktu kita ditolong lalu duduk di rumput di atas, utuh semuanya. Bahkan gudegnya pun dibawakan, kita bawa oleh-oleh gudeg asam gede itu, saudara, dibawa malah tambah duduh ya saudara, karena masuk kali ya saudara. Jadi saudara, kalau ingat itu saudara, saya sedunia sudah enggak ada kalau tidak tangan Tuhan yang luar biasa lakukan. Nah begitu ingat itu bisa bersyukur, bisa berterima kasih. Lalu betul-betul Tuhan, bukan kehendakku, kehendak-Mu lah jadilah dalam diriku. Amin saudara. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan dan nyatakanlah, karena di dalam doa kita harus diawali, kalau perlu cuma itu permintaan enggak usah, enggak apa-apa. Saudara, dengan ucapan syukur, penyembahan dan pemujian pada Dia. Ya saudara. Jadi yang pertama merendahkan diri, yang kedua menyembah dengan ucapan syukur, rasa terima kasih, pemujaan terhadap Tuhan. Yang ketiga, ayat tadi mengatakan yang merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan artinya kita merindukan wajah Tuhan terus, pengen hidup intim dengan Tuhan. Daud orang yang demikian. Dalam Mazmur pasal 27 kalau kita baca ayat yang ke-8. Mazmur 27 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, hatiku mengikut firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Luar biasa sekali Daud ini. Dia sangat mengasihi Tuhan, dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Bahkan dalam ayat sebelumnya, ayat yang keempat yang dijadikan nyanyian, dikatakan demikian, Mazmur 27. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saat itu saudara, bait Allah belum dibangun.
baru zaman anaknya Salom yang membangun. Tapi Daud berkata sebagai raja, aku pengen tinggal di kemah di mana bait Allah ada, aku mau tinggal di situ. Lebih senang 1000 hari pun di situ lebih baik daripada di istana. Aku lebih senang di situ. Karena di situ aku bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, itu mungkin berkebalikan dengan pikiran kita, saudara. Kita ya Tuhan diberkati Maha HP ya kita nikmatilah. Betul juga, saudara. Tapi kita lihat hatinya rindu bersekutu pada Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Dengan penuh cinta mencari Tuhan, bukan mencari berkatnya, tapi mencari Tuhannya. Yesus pernah berkata, dan tidak usah dibaca, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dikatakan di situ ada Maria dan Marta. Waktu Yesus pergi mampir di rumah situ, lalu Marta melayani dengan rajin, memberikan makanan, minuman, masakan bagi Tuhan Yesus. Maria tidak bantu Marta, cuma omong-omong dengan Tuhan Yesus. Duduk di kaki Tuhan, dan kemudian mendengarkan apa yang Tuhan katakan, bertanya, menjawab. Marta berkata, Tuhan, kenapa dia tidak mau bantu aku, tidak mau kerja, melayani engkau, malah enak-enak begitu. Tapi Tuhan apa? Katakan, Marta, Marta, engkau khawatir akan hal ini. Tapi yang terpenting, Maria telah memilih yang terbaik daripada. Jadi yang terbaik, saudara, daripada melayani adalah punya waktu bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh. Nah, ini yang saya agak berani omong, saudara. Saya katakan daripada melayani, karena Marta melayani. Mungkin kecuali kalau pelayanan kita juga nempel dengan Tuhan. Di pelayanan kita itu Tuhan terus menyertai. Dan kalau kita mengawali mempersiapkan diri pelayanan kita dengan minta Tuhan, kalau aku bertugas besok, biar Tuhan Engkau ada dalamku, Engkau yang memimpin, apapun yang terjadi kehendakmu jadilah. Lalu kita terus menyembah Dia, kita bersyukur, minta tangannya bekerja. Mungkin keadaan yang demikian akan sangat indah. Tapi kalau kita sekedar umpamanya, yang khotbah melayani, mempersiapkan, wes bahane ya tadi. Yang pelayanan singer, WL, musik, ya sudahlah. Cuma itu saudara. Saya bilang, coba renungkan pelajaran tentang Marta dan Maria. Yang Tuhan inginkan saat kita melayani pun melayani dengan meninggikan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, di situ kalau itu bisa terbiasa, maka terjadi hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Dan kita akan merasakan pimpinan Tuhan nyata dalam hidup kita, dan doa kita akan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir dikatakan demikian, yang merendahkan diri berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri itu. Yang keempat, yaitu berbalik dari jalan-jalannya yang sesat. Bertobat dari dosa, saudara. Nah, kalau kita bertobat dari dosa, maka kita lalu bersih. Tuhan lalu berkenan pada kita. Daud, saudara, hatinya demikian. Kalau membuat kesalahan, cepat mau selesaikan. Satu saat, saudara, waktu dia berbuat dosa,
entah apa tidak diceritakan. Tapi dia tidak bicara pada siapa-siapa. Tapi dia ditegur oleh Nabi Nathan. Begitu dia sadar itu teguran untuk dia akui, aku berdosa. Baru ngaku sama Nabi Nathan, belum ngaku sama Tuhan. Tapi ternyata Nathan bilang, Tuhan sudah mengampuni dosamu. Engkau tidak akan mati. Suatu hal yang luar biasa. Dan kalau sudah diampuni dosanya, itu artinya saudara, kita mendapat kesempatan untuk bertemu Tuhan kembali. Belum tentu tidak ada hukuman, ya saudara. Mungkin dihukum anak kita hukum, tapi hukumannya beda dengan kalau dia tidak bertobat dan terus nekat merosal begitu. Daud pun anak yang lahir dari perzinahan itu mati. Daud sedih apapun juga anak, walaupun hasil perzinahan, dia sedih. Tapi saudara, kalau orang kami pernah omong-omong, kalau dilihat seakan-akan dosanya Daud dengan Raja Saul itu, kok tampaknya berat Daud ya. Berzina, kemudian suaminya yang dizinai dibiarkan mati di peperangan. Sedangkan Saul cuma tidak nurut sama Tuhan. Suruh menghabisi semua termasuk rajanya dihidupin. Binatangnya pun dihabisin, binatangnya dihidupi. Alasannya ada untuk dipersembahkan pada Tuhan. Binatang-binatang rajanya, kalau rajanya bangsa itu takluk nanti bayar upeti, daripada saya bunuh sudah hilang, perjuanganku percuma. Logika, menurut logika ada, tapi kasih dan ketaatan pada firman Tuhan itu rendah. Saudara, doanya tidak didengar, sedangkan Daud doanya didengar Tuhan. Dia orang yang senang kalau membuat kekeliruan, untuk berbalik meninggalkan dosa kembali pada Tuhan. Dan Tuhan berkenan. Dan itu bagi kita penting juga saudara. Karena saat kita berdoa, kebenaran, kekudusan, kesucian itu penting juga. Mari kita lihat sebagai ayat yang terakhir. Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Siapa yang benar? Yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, diampuni dosanya. Semua orang salah, tidak ada orang yang benar di dunia ini. Sehingga tiap hari kita minta pimpinan Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Dan doa orang benar kalau kita sudah diampuni adalah besar sekali khasiatnya kalau kita panjatkan dalam iman. Dan mudah-mudahan saudara, doa-doa kita pun boleh menjadi berkat kekuatan bagi sidang jemaat di sini, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, bagi semuanya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Kalau kita intim dengan Tuhan, Dia ada di tiap musim hidup kita. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Tuhan, kita nyanyikan dengan hati kita. Tapi berterima kasih. Ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan untuk kami, untuk keluarga kami. Oh Yesus, Yesus, karena kemurahan-Mu kami ada seperti kami ada saat ini. Karena keajaiban-Mu Tuhan, dan Kau kerjakan diri kami, dalam diri kami yang tidak ada apa-apanya. Haleluya, haleluya,
baik. Ya Yesus, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Banyak problema, kesulitan yang sulit diatasi. Tapi Engkau katakan, kalau Tuhan kirim sampar, penyakit sampar, tapi Tuhan mampu melalukannya dengan segera. Ini pun mudah Tuhan. Kalau Engkau memperbolehkan ekonomi rusak saat itu dengan tidak ada hujan, dengan ada belalang yang makan benih-benih, tapi Engkau ubahkan dalam sekedap bisa. Kami berdoa, Tuhan kasih kemurahan Tuhan kiranya turun atas bangsa kami juga. Walaupun belum banyak Tuhan mungkin yang mengiring Engkau, yang menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi buka kesempatan Tuhan untuk keselamatan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik COVID-19 maupun masalah ekonomi yang amat pelik. Engkau akan tolong Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan. Dan kami bersyukur karena pasti Engkau akan lakukan yang terbaik apapun itu Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Yesus. Juga untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam kelemahan. Anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan sudah tidak bisa pergi-pergi lagi dan merasa kesepian. Tuhan, Engkau hadir, Engkau tolong melalui persekutuan mereka dengan Engkau. Mungkin melalui lawatan anak-anak-Mu yang lain Tuhan, mereka dapat disegarkan, dikuatkan lagi. Dan kami berdoa secara khusus buat jiwa-jiwa yang belum dapat dimenangkan. Tuhan buka jalan sehingga jiwa-jiwa itu boleh Tuhan dimenangkan. Dan Engkau memberikan kami kesiapan untuk berkorban Tuhan, untuk melayani mereka sekalian. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus kami percaya Tuhan, kalau Engkau memegang kami, Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, tidak ada satu perkara pun yang sulit kami atasi Tuhan. Dan Engkau mau, kami yang sering menyimpang, kami yang sering Tuhan menjauh dari Engkau, ampuni kami semua. Malam hari ini Tuhan, dalam persekutuan ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun ada di rumah, kiranya berkat Tuhan boleh turun atas kami sekalian. Penyertaan tangan-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami, menghadapi masalah hidup, menghadapi kesehatan, menghadapi keluarga, menghadapi usaha, menghadapi apapun juga Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Dan Engkau cukup Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami berdoa malam hari ini, kiranya berkat kasih kemurahan Tuhan boleh Kau curahkan atas umat-Mu sekalian. Biar setiap telinga yang mendengar boleh memperoleh kekuatan dan berkat daripada Engkau, melalui bimbingan dan tuntunan Engkau, sehingga mampu mengatasi persoalan yang ada. Dan bawa kami Tuhan, tidak hanya memikirkan hal-hal yang jasmania, tapi ajar kami seperti Daud, rindu mendekat pada Engkau, berusaha untuk memuji mempermuliakan Engkau, bukan hanya minta saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ini, tapi persekutuan dengan Engkau Tuhan tidak pernah akan berhenti. Dimanapun kami ada, Engkau menyertai dan memberkati. Oleh karenanya, turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan bimbingan penyertaan Roh Kudus ada pada kami sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Kami dalam penjagaan, pemeliharaan, kebahagiaan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.